Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kami dari Pangkalan MTSN 1 Blitar turut berpartisipasi dalam ajang lomba Gebyar Kesatria Road to Aryo Blitar Scout Festival 2022 dalam mata lomba mini vlog yang bertema potensi lokal yang ada di Blitar. Blitar mempunyai destinasi wisata yang banyak sekali. Nah, beberapa contohnya bakalan kita kunjungi nih. Penasaran kan pastinya? Pasti penasaran. Yuk, ikut berpetualang wisata bersejarah bersama kami. Weh, bertemu lagi dengan kita nih. Kita sekarang lagi berada di makam Kanjeng Adipati Aryo Blitar. Kalian tahu gak sih siapa sih Kanjeng Adipati Aryo Blitar itu? Yuk simak penjelasan berikut. Pada tahun berapa? 1673 sampai 1723 berdirinya kerajaan Blitar ini. Nah, Adipati Aryo Blitar itu bernama Gusti Sudomo. Ya, itu nama orangnya gitu. Kalau nama gelarnya Adipati Aryo Blitar. Itu nama gelarnya. Adipati Aryo Blitar punya patih namanya Sengguru. Sengguru itu orang dari Malang, anak SD-nya orang Lodoyo. Nah, Adipati Sengguru itu ingin merebut kekuasaan Adipati Aryo Blitar dengan bujuk rayu istrinya. Akhirnya Adipati Aryo Blitar bisa dikuasai, direbut, disingkirkan. Lama-kelamaan ini, nah, waktu itu prameswari dari Kanjeng Adipati Aryo Blitar Gusti Sudomo itu mengandung. Setelah Blitar bisa direbut, dia disalari ke Gunung Pegat namanya Kiwangkeng, terus di sana dia melahirkan, terus namanya Joko Kandung. Nah, sekarang Joko Kandung ini generasi penerus yang ketiga. Nah, jadi Joko Kandung, jadi Blitar ini ada raja 3 kali. Adipati Aryo Blitar ke-1, kedua, ketiga, ini yang terakhir. Ini orangnya pendiam, suka bertapa. Kalau bertapa dulu di alas kandung sana. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan perjalanan yang kedua, yaitu ke Candi Penataran. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Halo teman-teman, kami sudah berada di area Candi Penataran yang ada di Kecamatan Lego, Kabupaten Blitar. Yuk ikuti petualangan kami. Halo, kita sedang berada di Candi Penataran. Candi Penataran merupakan kompleks percandian terbesar di Jawa Timur yang terletak di Desa Penataran, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar. Dibangun pada masa pemerintahan Kadiri Kertajaya hingga masa Majapahit Jayanegara sampai Ratu Suhita, abad 12-13 Masehi. Candi Penataran disebut juga Rabut Palah yang dituliskan dalam kitab Bujangga Manik. Dan Candi Palah berdasarkan prasasti yang ada di kompleks candi. Penataran sendiri berasal dari kata Panata Airian yang diartikan sebagai tempat seorang pemimpin atau raja. Kompleks Candi Penataran terbagi menjadi 3 bagian halaman, yakni bagian depan, tengah, dan belakang, di mana bagian belakang adalah bagian paling suci berfungsi sebagai tempat pemujaan Sang Hyang Acalapati atau Dewa Gunung. Dalam hal ini adalah Gunung Kelut.
Halaman 1. Terdapat struktur gerbang yang diapit dengan arca dua arah pala berangka tahun 1242 Saka. Batur Bali Agung. Umpan yang berhiasan binatang bertelinga panjang. Batur pendopo teras yang memiliki pahatan relief Sri Tanjung Sang Satyawan Bubuk Sah Gagang Aking dan relief cerita Panji dan Candi Angka Tahun. Halaman 2. Terdapat dua gapura beserta arca dua rapala dan candi naga yang memiliki hiasan naga yang disangka oleh 9 tokoh pembawa lonceng. Halaman 3. Terdapat gapura, arca dua rapala, dan pagar pembatas. Halaman 3 merupakan halaman yang paling suci karena terdapat candi induk yang terdiri dari 3 teras yang terdapat bahatan relief cerita Ramayana, Krisnayana, relief naga, dan singa bersayap. Patirtan. Petirtan atau patirtan berasal dari kata dasar tirta yang berarti air dan berkaitan dengan upacara keagamaan menggunakan air suci yang disebut dengan tirta nirmala atau tirta amerta. Prasasti Pala dikeluarkan oleh Raja Sringga pada tahun 1119 Saka atau 1197 Masehi yang memuat tentang peresmian Sima atau tanah perdikan untuk bangunan suci pemujaan Batarai, Palah atau Dewa Gunung. Dalam hal ini, Gunung Kelut yang dikelola oleh sekelompok masyarakat di luar kerajaan. Relief Candi Penataran. Relief merupakan penggambaran figur manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, simbol atau gabungan dari unsur tersebut yang dipahatkan pada bidang datar atau dinding candi. Relief pada pendopo teras diantaranya relief Panji, Bubuk Sah, Gagang King, Sri Tanjung, dan Sang Setiawan. Sedangkan pada candi induk berupa relief Ramayana dan Krisnayana. Ragam hias. Keragaman hiasan terlihat sangat menarik dan menjadi penambah nilai keindahan pada Candi Penataran. Di antaranya berupa motif meander, motif medalion, dan motif tumpal. Halo teman-teman, sekarang kita sedang berada di sumber informasi dari Candi Penataran. Ternyata habis jalan-jalan capek juga ya. Banget, capek banget. Haus juga. Mending cari yang seger-seger. Iya tuh, ide bagus. Apa ya tapi? Selarat gak sih? Iya. Yuk langsung OTW. Halo teman-teman, sekarang saya sudah ada di alun-alun Kota Blitar. Di sini saya akan mencari kuliner yaitu es pleret. Yuk ikuti pertualangan kami. Tentunya di es pleret kulinernya Blitar. Mbak Niki mulainya berjualan es pleret itu dari tahun berapa? Tahunnya sudah lama. Kalau dari Mbahku diet, jadi ini usaha turun temurun dari nenek. Kalau di sini, kalau saya pribadi di sini sudah 10 tahun ini. Terus kalau ibu itu mulai dari muda. Sudah bisa membayangkan saya kelahiran 83. Kalau ibu sekarang usia sudah hampir 60, sampai kemana sudah bisa membayangkan dong. Yang ditanyakan sampean bahan dasar itu atau proses awal pembuatannya. Proses awal pembuatannya. Kalau proses awal pembuatannya itu dari bahannya tepung beras gitu, tepung beras setelah dikukus, setelah dikukus beberapa menit baru diuleni, setelah diuleni dicetak, setelah dicetak itu dikukus lagi, setelah dikukus siap disajikan. Untuk cetakannya itu di toko tidak ada, jadi tradisional memang benar
penjual pleret sing. Jadi nggak di toko nggak ada, di cetakan nggak ada. Yo aku pleret itu gawe CC. Kan sama jepolan. Pleret dari namanya terus dalamnya nggak ada isinya bom, cuma untuk penyajiannya pas pleret itu dimasukin ke gelas tekan kan akhirnya gula ini kan masuk di dalamnya toh secara otomatis pas dimaam putus lah itu yang dicari orang-orang tuh. Nah dari tahun berapa lamanya di sini? Iku namanya bisa es leret iku berapa enggak? Panjang sejarahnya, panjang banget sejarahnya. Berawal dari dulu sing nemokne itu Kyai Pleret. Katane nenekku dulu lho ya. Kyai Pleret. Milih tempatnya kenapa di alun-alun? Banyak pertimbangan karena alun-alun strategis. Pertama itu, yang kedua rujukannya orang wisata, entah itu lokalan atau luar kota. Jadi kalau misalnya ayo tinggal di alun-alun terus kalian ini es pleret kan lebih santai ini es pleret. Harga dibanderolnya berapa? 5.000. Kalau dulu masih belum apa ya jenenge awal-awal sembarang murah 2.000. Mau habis 2 gelas nih, menurutmu gimana nih rasa es pleret? Rasanya tuh manis, ada gurihnya. Terus pleretnya itu teksturnya kenyal banget. Dan ini itu cocok banget nih diminum saat musim panas. Kalian cobain deh. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami di Kota Blitar ini. Tetap semangat dan terus berkarya di dalam perkembangan era digital. Gebiar Kesatria Road to Aryo Blitar Scout Festival 2022. Sukses! Salam Pramuka!